Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami dari kelompok Ubur-Ubur Ikan Lele. Dengan di sini akan menampilkan produk kami, yaitu aplikasi NeuroCare yang bertujuan untuk membantu orang tua dengan anak berkebutuhan khusus atau memiliki kecenderungan untuk berkebutuhan khusus. Pertama-tama, anggota kami berada kota 4 orang. Ada saya sendiri, Sarah Aisyah. Kedua ada Enu Kalula Ansori. Lalu ada Risma Febrianti. Dan terakhir ada Diana Kartika Intan Pratiwi. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang laporan analisis. Aplikasi NeuroCare ini dirancang untuk membantu orang tua yang memiliki anak dengan diagnosa atau kecenderungan gangguan seperti ADHD, ADD, autisme, OCD, dan lainnya. Laporan analisis yang selanjutnya itu memahami persona dan target user. Target pengguna aplikasi ini adalah orang tua berusia 25 sampai 45 tahun yang memiliki anak dengan gejala atau diagnosis gangguan perkembangan seperti autisme atau ADHD. Next. Nah, di sini ada personanya. Nah, ungu di sini melambangkan ketenangan, kreativitas, dan empati. Biru melambangkan simbol dari kepercayaan, ketenangan, dan profesionalisme dunia kesehatan. Putih mewakili kesederhanaan, kejernihan, dan fokus. Lanjutnya. Nah, di sini ada HTA. HTA ini dirancang untuk memberikan alur pengguna dalam mengakses aplikasi, mulai dari pengguna mengakses perangkat, mencari dan mengunduh aplikasi, hingga menggunakan fitur-fitur utama aplikasi seperti login, kuis, rekomendasi, dan forum diskusi. Nah, di sini ada visualisasi dari mental model dari aplikasi Neureka. Dan step ketiga yaitu memahami prinsip desain UI. Apa itu UI? UI merupakan user interface, yaitu tampilan visual dan elemen-elemen interaktif pada aplikasi atau website yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan sistem. Apa sih desain yang bagus untuk interface dan layar? Yang pertama, mudah digunakan. Yang kedua, menarik secara visual. Kemudian, mendukung kenyamanan dan efisiensi pengguna. Next. Kemudian untuk prinsip UI yang ditawarkan oleh NeuroCare terdapat 6, yaitu simplicity, konsistensi, visibility, feedback, avoidance, dan accessibility. Bisa next. Untuk step 4 ini, yaitu memilih menu dan skema navigasi. Navigasi tersendiri untuk NeuroCare terdapat di bagian kiri. Untuk tampilan 3 garis horizontal yang jika digunakan akan mencakup menu, pengguna seperti akun, notifikasi, pengaturan, dan logout. Lalu di sini ada beranda. Beranda di sini ada terdapat pesan sambutan untuk menyapa pengguna ketika login. Terus terdapat statistik anak untuk ringkasan perkembangan anak. Kemudian ada kuis harian, kuis ringan untuk cek awal kondisi anak. Terdapat forum diskusi untuk tempat berbagi pengalaman antar orang tua. Kemudian ada rekomendasi sekolah atau RS, saran dan rumah sakit yang terbaik untuk anak yang berkebutuhan khusus. Kemudian yang terakhir yaitu artikel edukasi, artikel pilihan untuk memahami diagnosa lebih dalam. Oke, di sini ada memilih tipe Windows atau rasio. Untuk platform, aplikasi dikembangkan untuk Android smartphone, primary window, halaman utama aplikasi seperti home, quiz, forum, dan rekomendasi. Untuk modal window digunakan untuk pop-up kecil seperti konfirmasi logout dan submit jawaban kuis. Next. Dialog window untuk notifikasi penting seperti apakah Anda yakin ingin menghapus. Full screen window digunakan untuk proses seperti mengisi kuis atau membaca artikel panjang. Rasio layar, rasio utama 16:9, rasio responsif 18:9 atau 19,5/9. Baik, berikutnya ada step 6, yaitu memilih perangkat interaksi yang tepat. Pertama, di karakteristik tes aplikasi NeuroCare. Dengan ini, kami membuat karakteristik seperti mengakses informasi yang lebih cepat, lalu ingin memantau perkembangan anak, dan juga mendapatkan dukungan dari komunitas ahli, serta menyesuaikan pengalaman sesuai dengan kebutuhan dari anak tersebut. Kemudian ada karakteristik dari pengguna, yaitu adalah orang tua yang berusia 25 sampai 45 tahun, dengan memiliki anak kebutuhan khusus seperti autisme dan ADHD. Mereka butuh informasi tercepat yang terpercaya, dukungan komunitas, panduan praktis, tantangannya itu ada informasi simpang siur, waktu terbatas, dan juga biaya terapi. Kemudian juga ada perangkat input yang dipilih, seperti ada keyboard, GPS, dan juga formulir interaksi seperti checkbox, drop down, dan lainnya untuk kuis dan pengisian data, serta perangkat output yang dipilih di sini adalah layar dari smartphone yang digunakan oleh orang tua tersebut. Kemudian ada step 7 yaitu memilih screen based control yang tepat. Yang pertama di sini ada screen based control itu adalah biasa disebut dengan widget atau UI. Dan kemudian jenis operational widget itu ada operational control atau operable control, kemudian ada text entry atau read only control, dan juga selection control. Untuk widget NeuroCare itu di operable control kita pertama ada tombol, toggle switch, progress bar, kemudian juga ada text entry, ada form input,
kartu atau cards, dan juga modal atau dialog box. Yang terakhir di sini juga ada selection control, yaitu kita menggunakan drop down dan juga radio button atau checkbox. Selanjutnya ada step 8 yaitu menuliskan teks dan pesan dengan jelas. Yang pertama ada point readability, penggunaan font utama yaitu Corona One, lalu ada Lexen Giga untuk tampilan lebih readable pada body text, lalu penggunaan warna utama putih yang dikombinasikan dengan ungu dan biru untuk menciptakan tampilan modern dan elegan. Untuk ukuran teks sendiri berdasarkan spesifikasi seperti di PPT, lalu dengan ukuran font yang seperti ini sudah dapat terbaca dengan jelas oleh pengguna. Selanjutnya, lalu ada poin selanjutnya yaitu Convey System Status. Aplikasi sudah dilengkapi dengan kata sambutan di awal, lalu sudah ada tombol Start pada halaman kuis seperti untuk menjadi titik transisi. Lalu ada juga pop-up error yang akan ditampilkan ketika terjadi kesalahan sistem seperti masalah koneksi, kesalahan input, dan lainnya. Lalu ada loading spinner yang digunakan sebagai indikator saat aplikasi sedang berjalan, dan sistem akan menampilkan pesan tos saat berhasil memposting di halaman forum. Selanjutnya, poin selanjutnya adalah UI Control Clarity. Yang pertama ada label yang jelas atau clear label. Contohnya ada pada halaman login. Bisa dilihat sendiri ada label enter email dan enter password. Lalu yang kedua ada konsistensi visual. Lalu konsistensi visual ini tombol login dan tag the quiz itu menggunakan gaya teks yang sederhana. Selanjutnya, eksplorasi teks dan pesan. Teks pada rekomendasi sekolah untuk siswa berkebutuhan khusus bersifat informatif dan faktual. Kemudian pada bagian homepage terdapat fitur seperti daily quiz, health check, forum, dan lainnya. Selanjutnya yaitu step 9, memberikan feedback, guidance, dan asisten. Untuk feedback sendiri, untuk operation time-nya, memastikan aplikasi merespon dalam waktu maksimal 1 hingga 2 detik, lalu menampilkan indikator loading, progress bar, atau spinner untuk operasi yang memerlukan waktu. Lalu jika proses diperkirakan lebih dari 1 sampai 2 detik, ditampilkan indikator tambahan berupa estimasi waktu selesai. Untuk error detection dan correction, sistem akan mendeteksi dan memberitahu pengguna tentang kesalahan dengan bahasa yang informatif dan mudah dipahami. Lalu jika terdapat kesalahan, tombol opsi untuk memperbaiki ditambahkan, seperti contohnya tombol retry. Selanjutnya, ada guidance dan assistant. Untuk error prevention, beberapa hal yang ditambahkan adalah seperti melakukan validasi untuk input, lalu ada tombol atau opsi yang tidak valid, akan disamarkan untuk mencegah error berkelanjutan, lalu menggunakan contoh jawaban atau placeholder text dalam field info sebagai panduan. Untuk asisten, menambahkan hotline dan FAQ di halaman utama aplikasi, lalu penambahan instruksi singkat untuk fitur yang masih belum pernah diakses, lalu terdapat feedback yang akan ditanyakan secara berkala untuk evaluasi pada developer di masa mendatang. Pertama, saya akan menampilkan untuk UI dari aplikasi, yaitu adalah startingnya, dengan ada logo dan juga nama dari aplikasi kami. Kemudian ada pilihan untuk login atau sign in. Kemudian jika kita memilih untuk sign in, maka akan menampilkan yang di sebelah kanan terlebih dahulu. Yang biru itu untuk melakukan sign in ada enter email, masukkan username dan juga enter password. Kemudian jika ingin login, maka akan di sebelah kiri, itu tinggal memasukkan username dan juga langsung enter password. Baik, jika sudah login, maka di sini ada beranda, yaitu untuk penyambutan, daily quiz, health check, forum, dan hospital rekomendasi dan sekolah. Jika kita mencet navigasi yang bagian kiri, maka akan keluar informasi akun, notifikasi, pengaturan, dan keluar akun. Untuk selanjutnya ini adalah contoh ketika saat kita mengakses fitur daily quiz. Di sini kita bisa melihat ini ada tag the quiz, lalu di sini ada tombol start, lalu akan dipindahkan pada question. Ini bisa dipencet saja. Oke, di sini ada rekomendasi sekolah untuk siswa berkebutuhan khusus. Di sini ada cari lokasi, kemudian itu jenjang pendidikan, sama rating sekolahnya. Kemudian di sini ada forum untuk berdiskusi. Baik, terima kasih Sofi Brianti. Sekian presentasi dari kami, kelompok ubur-ubur ikan lele. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.